Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Pak Imron dari SD Muhammadiyah 6. Saya harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat untuk tetap mengikuti pembelajaran daring pada semester 2 kali ini. Dan tak lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak sekalian agar tetap menjalani protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran ke-6. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah SBDP 3.1, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. 4.1, menggambar dan membentuk 3 dimensi. Bahasa Indonesia 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati gambar berbagai karya 3 dimensi, siswa dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. 2. Dengan kegiatan mencoba membuat karya 3 dimensi, siswa dapat membentuk karya 3 dimensi. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menirukan peran tokoh dalam suatu cerita. SBDP. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman, atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Adanya tambahan kedalaman inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Ciri-ciri dari seni rupa 3 dimensi diantaranya memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau ketebalan. Dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Berdiri sendiri, tidak memerlukan bidang lain untuk menyajikan. Ruang pada karya 3 dimensi bersifat nyata, bukan semu. Tahan lama karena terbuat dari bahan keras seperti kayu, semen, tanah liat kering, dan logam. Karya seni 3 dimensi dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di mal, maupun pameran. Macam-macam karya 3 dimensi. Seni patung. Seni patung adalah bentuk padat yang diwujudkan dalam 3 dimensi. Terdapat 3 teknik yang dapat digunakan dalam seni patung, yaitu teknik pahat, teknik busir, dan teknik cetak atau cor. Seni keramik, suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam seni keramik, yaitu teknik putar atau butsir, teknik pijit, teknik gulung, dan teknik cetak. Anyaman. Anyaman dalam bentuk 3 dimensi yang ketahanannya baik. Yang umum dipakai adalah bambu, rotan, dan bahan sintesis. Hasil anyaman 3 dimensi dari bambu umumnya berupa perabotan rumah tangga, tetapi sering perkembangan zaman, kreativitas anyaman bambu kini merambah ke dunia fashion. Karya 3 dimensi pohon jagung dari plastisin. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. 3. Hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. 4. Menyatukan bagian-bagian pohon jagung. 5. Karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Bahasa Indonesia. Sifat-sifat tokoh dalam cerita fiksi. Protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca.
menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Antagonis. Antagonis lawan dari protagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Biasanya dibenci pembaca. Namun, dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga menyita perhatian pembaca. Tritagonis. Tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Berikut ini ada sebuah cerita yang berjudul Taman Rumah Pohon. Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. Taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, banyak orang ke taman rumah pohon, namun tidak dipungut biaya apapun karena itu adalah hari taman rumah pohon diresmikan. 1 tahun kemudian, tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan berdatangan ke rumah pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku taman rumah pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Itu tadi cerita yang diambil dari bubukinesia.com. Cerita kamu Taman Rumah Pohon. Nah, sekarang kalian bisa tentukan sifat tokoh dalam cerita Taman Rumah Pohon dan sikap apa yang bisa ditiru dari peran tokoh dalam cerita Taman Rumah Pohon. Kemudian bisa kalian sampaikan kepada guru kalian. Berikut kesimpulan video pembelajaran kali ini. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Macam-macam karya seni 3 dimensi yaitu seni patung, seni keramik, dan anyaman. Sifat-sifat tokoh dalam cerita fiksi yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis.
Demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan demi kita semua.